Hallo, willkommen zu meiner Präsentation von 20 Nomen, Nomen im Singular und im Plural. Ich bin Suwarna Adigalang Wicaksono. Ich bin ein Student von SMA Negeri 11 Surabaya. Ich bin aus der 11. Klasse IPS 3. Meine Anwesenheitsnummer ist 29. Diese Präsentation ist in alphabetischer Reihenfolge geordnet, so dass die leicht zu lesen ist. Oke, kali ini kita akan mengenal 20 kata benda, baik bentuk singular maupun pluralnya, tunggal maupun jamaknya. Oke, langsung ke materi. Kata kita yang pertama adalah apel, Apfel bahasa Jermannya. Bentuk tunggal dari apfel adalah der Apfel, sedangkan bentuk jamaknya adalah die Äpfel, buah apel. Kemudian kata kita yang kedua berawalan huruf B. Coba tebak. Hmm. Huh, hampir aja salah. Bentuk tunggal dari Buch adalah das Buch. Kemudian bentuk jamaknya adalah die Bücher. Die Bücher. Ya, die Bücher. Buch berarti buku dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata kita berikutnya, yang ketiga adalah kusin. Bentuk tunggal dari kusin adalah der Kusin, sedangkan bentuk jamaknya adalah die Cousins. Kusin artinya sepupu. Kemudian ingat, die Cousins artinya sepupu-sepupu. Sedangkan kalau die Cousine itu artinya sepupu perempuan. Kalau laki-laki disebut dengan dir Cousin, dir Cousin. Kalau sepupu-sepupu di Cousins. Kata kita yang keempat adalah donat. Siapa yang tidak kenal donat? Makanan bentuknya seperti cincin, tengahnya bolong. Ini dibacanya donat, bukan donut ya. Bentuk tunggalnya adalah dir donat. Sedangkan bentuk jamaknya adalah di donat, pakai huruf S. Ini kue donat. Bahasa Indonesianya sama seperti bahasa Jermannya. Jadi inget-ingetnya cukup mudah. Cuma kalau jamaknya tinggal tambah S saja. Kemudian kata kita yang kelima adalah I. I artinya telur. Bentuk tunggal Bentuk tunggal dari I itu adalah das I. Pakai das, ya partikel neutral. Kata namanya ini itu neutral. Kemudian bentuk Jawanya adalah di air. Bahasa Indonesianya adalah telur, artinya telur dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut ke kata ke-6. Ya, 6 ya kalau isinya aku nggak salah itu. Maka itu foto. Foto artinya foto. Bentuk tunggalnya adalah das foto. Kemudian bentuk jamaknya adalah di fotos pakai huruf S. Ingat itu. Artinya foto. Foto-foto ini berkenangan ya seperti kenangan maupun peristiwa-peristiwa yang telah terjadi maupun foto diri. Kemudian kata kita berikutnya adalah hun, huruf H, hun. Hun itu artinya anjing. Tuh, lihatlah. Bentuk tunggalnya adalah der Hund, sedangkan bentuk jamaknya adalah die Hunde. Artinya anjing dalam bahasa Indonesia. Kemudian kata kita berikutnya adalah pulau atau insel dalam bahasa Jerman. Insel ini menggunakan partikel feminin, dia pakai di. Jadi untuk menyebut satu pulau
kita menggunakan diinsel, sedangkan untuk pulau-pulau, gugusan pulau, ataupun kepulauan seperti Kepulauan Bahama, kita menggunakan diinsel pakai huruf N di belakangnya. Kalau misalnya Kepulauan Bahama itu Bahamas Insel. Oke, berikutnya, kata kita berikutnya adalah Yunge. Siapa yang tak pernah mengalami Yunge, terutama laki-laki? Masa-masa penuh dengan spontanitas dan energetik dan energi. Untuk menyebut satu Yunge, kita menggunakan der Junge karena laki-laki, sedangkan bentuk jamaknya adalah die Jungen. This is me and the boys. Aku dan teman-temanku. Ya, aku tahu. Garing. Oke. Yungen ini artinya anak laki-laki. Kemudian kata kita berikutnya adalah Katze. Siapa yang tak kenal Katze dan siapa yang tak pernah lihat Katze berseliweran di depan rumah? Hewan ini memiliki bulu yang indah. Ya meskipun kalau yang di depan rumah itu ya sering luka-luka. Dia menggunakan partikel feminin di, jadi di Katze. Sedangkan bentuk jamaknya adalah di Katzen, artinya kucing. Lihatlah, kucing ini mengenakan masker. Anda juga jangan lupa untuk mengenakan masker kalau keluar rumah untuk menghindari penyakit yang sedang mewabah saat ini. Oke, kata kita berikutnya adalah lampe. Tiap malam selalu ditemani oleh benda ini. Bentuk tunggalnya adalah di lampe, bentuk jamaknya adalah di lampen. Dalam bahasa Indonesia, lampe artinya lampu. Oke, kata kita berikutnya adalah mouse. Siapa yang tak tahu hewan ini? Kecil, sering jalan-jalan di atas plafon kalau malam hari. Kalau misalnya ada satu disebut dengan di mouse, kalau ada banyak, lebih dari satu, disebut dengan di moise. Di moise. Itu cara bacanya. Ini artinya tikus. Kemudian kita lanjut ke kata kita berikutnya. Apakah itu Nichte? Nichte artinya nis, yang mana artinya adalah keponakan perempuan. Kalau misalnya satu keponakan perempuan dipanggil dengan di Nichte, sedangkan kalau lebih dari satu atau jamak dipanggil dengan di Nichten. Keponakan ini adalah anak dari saudara kita. Jadi misal aku punya apa namanya kakak, terus kakak itu punya anak, aku manggil anaknya itu dengan keponakan atau bahasa Jermannya Nichte, bahasa Inggrisnya niece. Oke, kita lanjut ke kata kita berikutnya. Apakah itu or? Setiap saat kita menggunakan or, karena or adalah telinga, telinga. Das Ohr itu untuk menyebut satu telinga, sedangkan di Ohren untuk menyebut dua telinga. Atau lebih mungkin kalau misalnya udah ya jadi apa terpisah begitu, tapi mungkin seperti menyebut telinga mainan. Telinga, or, das or, neutral, dan jamaknya di Ohren. Next, kata kita berikutnya adalah Pferd. Pferd ini hewan. Dulu senantiasa dipakai untuk bertransportasi jarak, ya bertransportasi. Artinya kuda, bentuk
Tunggal dari verb adalah das Verb, sedangkan bentuk jamaknya adalah die Verde, die Verde, die Verde. Kata kita berikutnya adalah Regenbogen. Melihat ini, aku jadi teringat satu lagu. Judulnya Pelangi-Pelangi, itu sering dinyanyikan pas TK. Ya, untuk menyebut satu Regenbogen, kita menggunakan der Regenbogen. Ingat, maskulin, der Regenbogen. Kemudian untuk menyebut jamak secara jamak atau lebih dari satu Regenbogen, kita menggunakan di Regenbogen. Sama, kata-katanya sama. Artinya adalah pelangi dalam bahasa Indonesia. Berikutnya kita punya Schildkröte. Schild, Schildkröte ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah kura-kura. Untuk menyebut satu kura-kura, kita menggunakan die Schildkröte. Untuk menyebut banyak kura-kura, kita menggunakan die Schildkröten. Ingat, pakai N di belakangnya. Die Schildkröten. Artinya adalah kura-kura. Kata kita berikutnya adalah Tochter. Mein Tochter, mein Tochter. Oh, itu harusnya mein Vater. Apa, itu lirik dari Erlkönig, buatannya Mozart. Kalau misalnya aku nggak salah. Oke. Tochter ini adalah anak perempuan. Untuk menyebutnya, kita menggunakan die Tochter untuk atau anak perempuan, atau die Tochter kalau misalnya ada banyak perempuan, banyak anak perempuan. Ini ibu dan dua anak, begitu. Kemudian, oh ya, ini artinya anak perempuan. Berikutnya kita punya Übungsbuch. Übung ini terdiri dari dua kata, yaitu Übungs dan Buch. Übungs itu artinya latihan atau exercise dalam bahasa Inggris, sedangkan Buch seperti yang sudah kita pelajari artinya adalah buku. Kalau digabung artinya buku latihan. Untuk menyebutnya kita menggunakan das Übungsbuch, dan itu untuk kalau satu. Kalau misalnya ada lebih dari satu, kita menggunakan die Übungsbücher. Aturannya untuk Buch. Buch das, Buch itu pakai das. Jadi di Übungsbuch pakai das, Übungsbuch pakai das. Bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya pakai Bücher. Jadi di Übungsbücher. Buku latihan, atau kalau di Indonesia dikenal dengan LKS, Lembar Kerja Siswa, Worksheet. Oke. Kata kita berikutnya adalah video by. Ini saya kira adalah kata terakhir ya, kata kita ke-20. Artinya videotape. Untuk menyebutnya, kita menggunakan neutral, menggunakan partikel neutral, yaitu das, menggunakan das. Jadi untuk menyebut satu video ban, kita menyebutnya dengan das video ban, sedangkan untuk lebih dari satu, kita menggunakan di video bender. A umlaut ini, di video bender. Video ban ini terdiri dari dua kata, yaitu video artinya video dan ban artinya tip. Itu bahasa Indonesianya kita menggunakan pita kaset. Ya, karena bahasa Indonesia
kita kaset begitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, salah pengucapan, ataupun salah gerakan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, Bernadi Galang, absen 29 kelas 11 IPS 3. Gute Nacht, selamat malam, sampai jumpa.